Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali dalam program Saat Teduh. Hari ini kita mari berdoa lebih dahulu. Bapak dalam surga, terima kasih banyak buat pada pagi hari ini. Kau sungguh baik, biar firman-Mu menjadi penugas dalam kehidupan kami. Biar Tuhan, kami bersyukur Kau telah menebus dosa kami. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, bahwa manusia sudah memiliki natur dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia memiliki natur dosa yang jahat dan menyakiti hati Tuhan. Ya, maka upah dosa ialah maut, Bapak Ibu. Jadi kebaikan kita, amal kita tidak bisa menolong kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa? Karena manusia akan memiliki namanya natur dosa. Maka bagaimana bisa kita diselamatkan? Melalui korban penghapusan dosa. Jika di dalam hukum Taurat, semua orang-orang yang berdosa, mereka harus menyembelih sebuah domba dan menaruhkan tangannya di atas kepalanya sebagai tanda bahwa dosanya sudah dipindahkan. Nah, itu hanya sebatas simbolik saja Bapak Ibu, menandakan bahwa manusia mengalami namanya kejatuhan dalam hal perkenanan Tuhan. Dia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan dan mengalami pemisahan. Kenapa? Karena melalui dosa, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya, karena berdosa. Ya, hari ini kita tahu bahwa Yesus telah mati menebus setiap segala dosa kita. Ini menjadi sebuah pendamai, ya, bagi manusia kepada Tuhan melalui korban penghapusan dosa, melalui karya Tuhan Yesus di kayu salib telah menebus dosa kita. Darahnya telah menyucikan dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita akan melihat keselamatan dalam pandangan kitab Ibrani. Mari kita buka. Ya, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan gini. Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa pasca salib Kristus mengembalikan manusia kepada perkenanan Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dalam hukum Taurat, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, bahwa ketika mereka berdosa, mereka harus ada namanya korban sembelihan. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tiap tahun mereka harus melaksanakan seperti ini, korban penghapusan dosa. Bapak Ibu, kenapa? Karena mereka berdosa, mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hukum Taurat menggambarkan bahwa mereka tidak bisa masuk kepada tahap kesempurnaan. Kenapa? Karena mereka punya natur dosa, punya sifat manusia, punya sifat yang bisa menyakiti hati Tuhan dan bisa melenceng dari Tuhan. Maka ketika kita lihat di ayat 10, di ayat 1 dikatakan, ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Jadi hukum Taurat hanya sebuah bayangan, ya, tentang keselamatan yang akan datang. Jadi bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ternyata korban penghapusan dosa ini sebuah bayangan tentang masa yang akan datang. Ya, Allah anak menginkarnasi menjadi manusia untuk menebus setiap segala dosa kita. Ya, jadi korban ini harus adalah orang yang benar-benar, ya, tidak bercacat celah. Ya, jadi dia yang pantas untuk menggantikan kita dihukum. Ya, jadi itu melalui siapa? Yesus Kristus. Ya, jadi dikatakan di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Maka kematian Tuhan Yesus ialah mengembalikan manusia kepada perkenanan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus mengembalikan manusia kepada perkenanan Tuhan. Yang dulu kita terpisah oleh dosa, tetapi karya Yesus telah menanggung setiap segala dosa kita. Karya Yesus telah mengembalikan manusia kepada perkenanan Tuhan. Amin, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka kita telah diampuni, kita telah disucikan, kita telah dikuduskan. Ya, kita ketika percaya pada Tuhan Yesus, kita menerima kehidupan yang kekal. Itu yang pertama, bahwa pasca atau kematian Yesus mengembalikan manusia kepada perkenanan Tuhan. Dulu kita tidak berkenan karena kita memiliki begitu dosa, dan upah dosa ialah maut. Tetapi Yesus yang menanggungnya di kayu salib sebagai korban yang telah menguduskan kehidupan kita, telah menyucikan kita. Yang kedua, ya,
Karya salib Yesus, kematiannya membawa kemenangan. Kenapa? Iblis tidak lagi berotoritas dalam kehidupan orang percaya. Ketika Yesus belum disalib, maka setiap manusia memiliki namanya tanggung jawab, mereka harus dibinasakan. Kenapa? Karena Yesus belum mati di kayu salib, tetapi karena Yesus sudah di kayu salib, maka iblis tidak lagi berotoritas dalam kehidupan orang percaya atau membinasakan orang-orang percaya. Kenapa? Dia tidak punya otoritas lagi. Kenapa? Yesus telah menyucikan, Yesus telah menyelamatkannya. Maka di Ibrani 10 ayat 13 dikatakan gini, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Perkataan, kita lihat ada perkataan musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Luar biasa. Kenapa menjadi tumpuan kakinya? Ada saatnya nanti, kita bersama Tuhan akan benar-benar mengalami namanya gini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa iblis tidak lagi berotoritas dengan kita lagi, dan kita akan bersama-sama Tuhan berperang untuk iblis, melawan iblis, dan ada kemenangan di dalam pihaknya Tuhan. Dan hari ini, bahwa iblis tidak lagi berotoritas dalam kehidupan kita. Yesus telah mati, dia 3 hari ke bawah dan mengangkut tawanan-tawanan kepada Firdaus, bahwa Yesus telah menjadi perisai dalam kehidupan kita melalui kematiannya, bahwa anak-anak Tuhan tidak lagi di bawah otoritas iblis. Kenapa? Karena darah Yesus telah menyucikan kita, dan iblis tidak lagi berotoritas dalam kehidupan orang percaya. Amin. Maka di ayat 13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Iblis tidak ada otoritas kembali. Kenapa? Karya Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga, bahwa kehidupan orang percaya, ketika kita mengimani, mengaminkan bahwa Yesus telah menebus setiap segala dosa kita, maka kehidupan kita terlepas dari bayang-bayang dosa masa lalu, Bayang-bayang dosa masa lalu tidak akan mengintimidasi kita, bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di dalam karya salib Tuhan Yesus. Kita buka Ibrani 10 ayat 16-17 dikatakan gini, sebab telah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Perhatikan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kenapa? Yesus sudah mengampuni segala dosa kita, masa lalu kita yang buruk menyakiti hati Tuhan. Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah menyucikan, Tuhan sudah menguduskan melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Maka kehidupan kita, masa lalu kita tidak perlu lagi mengintimidasi kita. Tetapi sekarang kita yang percaya pada Tuhan Yesus mengalami namanya hidup baru. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah mengalami hidup baru, maka kehidupan kita tidak perlu lagi berpaling kepada masa lalu kita. Kenapa? Kita sudah terlepas dari bayang-bayang dosa masa lalu. Maka ada kematian Yesus Kristus membawa kemenangan bagi kita. Amin. Bagi mereka yang percaya, kita akan kembali namanya perkenanan kepada Tuhan. Tidak ada lagi batas-batas lagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan dapat dijumpai dengan segala waktu. Tuhan dapat bisa kita jumpai melalui persekutuan doa kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang kedua, iblis tidak lagi berotoritas dalam kehidupan kita karena Yesus sudah menebus dosa kita. Karya salib Yesus membawa kemenangan bagi kehidupan kita. Kita ada anak-anak Tuhan yang tidak lagi harus tunduk pada iblis. Kenapa? Kita lebih memiliki otoritas dari Tuhan. Maka iblis tidak lagi berotoritas dalam kehidupan kita. Maka setiap kuasa kegelapan tidak berotoritas dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga, bahwa kita terbebas dari bayang-bayang dosa masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni setiap segala dosamu dan dosa saya melalui karya Tuhan Yesus di salib. Bagi mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka akan mengalami kemenangan. Mereka mengalami pelepasan yang luar biasa. Mereka akan mengalami pemulihan dan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Amin. Jadi inilah kematian yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saatnya kita memberitakan karya Yesus pada saudara-saudara kita, menginjil mereka bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biar renungan singkat ini bagi anak-anak Tuhan, renungan singkat ini bagi Bapak Ibu dikasih Tuhan meneguhkan kembali bahwa pasca kematian Yesus membawa kita dalam kemenangan yang luar biasa.
Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak buat pada hari ini kami merenungkan keselamatan dalam pandangan kitab Ibrani. Bahwa Kau telah mati menebus kami semua, Tuhan telah menanggung segala dosa kami. Karena melalui karya salib-Mu Kau Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Maka kami Tuhan mengalami perkenanan Kau. Maka kami mengalami Tuhan namanya otoritas dalam Engkau. Maka iblis tidak lagi berotoritas. Dan Tuhan kami terlepas dari bayang-bayang dosa kami. Dan kami mengalami hidup baru. Biar Tuhan berkati kehidupan kami. Dari Paskah ini menjadi komitmen kami kembali merespon kasih-Mu dan hidup perkenanan dalam Engkau Bapa. Nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Sampai berjumpa Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam program selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.